Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut, kita disampaikan oleh Allah pada malam ke-30 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita kepada Allah, dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita, Allah menyampaikan kita kembali pada bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya turun kepada kita, baik itu di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa, perjalanan hidup kita di bulan Ramadan sudah diambang pintu. Sekarang kita sudah memasuki malam ke-30 dari bulan Ramadan. Di benak kita sepertinya baru kemarin kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi itulah yang harus kita jalani. Waktu berjalan begitu cepat. Waktu berputar begitu cepat. Tapi kalau kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, bahwasanya perputaran waktu yang begitu cepat itu merupakan salah satu tanda-tanda dari datangnya hari akhir. Karena Rasul menyampaikan bahwasanya hari kiamat itu tidak akan datang sampai zaman itu berdekatan. Berdekatan bagaimana? Nah, 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 minggu. 1 minggu bagaikan 1 hari. 1 hari bagaikan 1 jam. 1 jam bagaikan orang membakar kertas, selesai. Itu yang kita rasakan. Itu yang kita alami. Tapi kadang-kadang kita tidak merasakan bahwasanya perjalanan waktu yang begitu cepat, perputaran waktu yang begitu cepat merupakan salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman. Nah, kalau kita menyadari akan seperti ini, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kita hidup di bulan Ramadan. Pasti kita akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya menyampaikan bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan landasan iman kepada Allah dan mengharap ridha dari Allah, hanya berharap kepada Allah,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu yang akan kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia banyak disibukkan oleh urusan duniawi, sehingga kita agak melupakan urusan yang penting dalam hidup kita, yaitu urusan akhirat. Oleh sebab itulah, mari kita jadikan semua apa yang kita alami itu sebagai pembelajaran buat kita untuk memperbaiki kehidupan kita ke depannya supaya lebih baik lagi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan-jaminan yang baik bagi hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah, selalu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya surganya Allah itu kangen, rindu untuk dimasuki oleh 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Selama bulan Ramadan kita selalu tadarus bagi yang tadarus. Yang tidak tadarus, ya kita tidak akan mendapatkan, kita tidak akan dirindukan oleh surganya Allah. Maka berbahagialah orang yang istiqomah dalam tadarus membaca Al-Quran, apalagi dilanjutkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka orang tersebut akan dirindukan oleh surganya Allah. Siapa lagi? Orang yang bisa menjaga lidahnya untuk tidak digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, tidak menyakiti hati tetangganya, tidak menyakiti hati orang lain. Ya, karena lidah ini lebih tajam daripada pisau. Ya. Al-kalam yanfudhu ma la tanfudhul ibrah. Pembicaraan itu bisa menembus apa-apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum atau benda tajam. Nah, surga cinta kangen kepada orang yang suka menjaga lidahnya. Siapa lagi? Orang yang suka memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan dan membutuhkan. Dan yang terakhir adalah suka mau untuk dimasuki oleh mereka-mereka yang menunaikan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menunaikan ibadah puasa karena Allah, maka surga akan merindukan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersilahkan kepada kita untuk menikmati apa-apa yang ada di surga. Ya, untuk menikmati apa-apa yang ada di surga. Nah, dan itu juga bisa kita peroleh lewat pelaksanaan ibadah sholat tarawih pada malam ke-30. Karena fadilahnya, keutamaannya adalah Allah mempersilahkan kepada kita ya untuk masuk ke dalam surganya Allah dan memakan semua makanan yang ada di surganya Allah, mandi sesuka di Sungai Salsabil. Itu janji Allah kepada kita hambanya yang melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam ke-30. Allah mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan kalian adalah hambaku. Ayo masuk ke dalam surga, makan apa yang ada di dalamnya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi puasa Syawal itu disunnahkan, ya. Disunnahkan buat kita. Ya. Nah, tapi bagaimana bagi seorang perempuan ya yang memiliki tanggungan hutang? Ya. Memiliki tanggungan hutang ketika dia di bulan Ramadan tersebut. Mana yang perlu didahulukan? Laksanakan semuanya. Ya, laksanakan semuanya. Ya, kita niat puasa sunnah dan juga bisa diniatkan untuk mengganti puasa yang kita tinggalkan. Ya, jadi seorang perempuan yang sudah punya hutang silakan berpuasalah. Ya, bisa. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan silakan dengan 2 niat, ya. 1 niat mengganti puasa dan juga diikutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Ya. Mudah-mudahan ya
dengan adanya niatan seperti itu, Allah selalu mencatat amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini sebagai penutup dari Kilau Ramadan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita bahas dalam kurun waktu 1 bulan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat menikmati buka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita dan merestui perjalanan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.